Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Faradila, NIM 171100002247. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir sekolah saya, mata kuliah Strategi Manajemen Pemasaran. Saya akan membuka materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. Yang pertama, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk mempunyai beberapa strategi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan strategi pada PT Dua Putra Utama Makmur pada masa pandemi COVID ini. Yang pertama ada strategi korporat, dan yang kedua ada strategi bisnis, yang ketiga ada strategi fungsional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi korporat di masa pandemik ini. Pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk atau DPUM menyampaikan bahwa secara langsung pandemi COVID-19 mengalami kerugian sebesar 158 miliar pada kuartal ketiga tahun ini. Kinerja ini tak jauh berbeda pada periode sama tahun lalu sebelum pandemi, yakni rugi sebesar 166 miliar. Selanjutnya, manajemen DPUM perusahaan menyebutkan perusahaannya bergantung pada ketersediaan bahan baku produksi dan bahan penolong. Pandemi COVID-19 ini membuat perusahaan mengalami kesulitan bahan baku. Karena pandemi ini perusahaan mengalami kendala atas produksi karena mengalami kerugian atau kekurangan bahan baku, hasil olahan ikan, dan juga bahan penolong lainnya seperti tepung dan packaging. Jadi, untuk itu perusahaan tersendiri mempunyai strategi untuk meningkatkan penjualan yang baik, yaitu untuk tetap mempertahankan visi dan misi perusahaan dan nilai-nilai korporasi perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada strategi bisnis. Perusahaan ini sendiri berdampak kondisi bencana nasional dan dunia, yaitu pandemi COVID yang menyebabkan perusahaan mengalami kendala dalam hal penagih ke pelanggan, di mana sebagian besar pelanggan kami adalah perorangan yang dampak dari pandemi tersebut. Pelanggan mengalami kesulitan dalam cash flow dan penjualan stok mereka. Jadi upaya perusahaan tersendiri untuk memperbaiki kondisi piutang usaha tersebut dengan perusahaan membuat surat penagih ke pelanggan. Selanjutnya, perusahaan membuat penurunan nilai piutang yang tak tertagih untuk pelanggan yang benar-benar tidak bias ditagih. Selanjutnya, yang terakhir ada strategi fungsional. Strategi fungsional sendiri dampak dari COVID ya. Yang pertama adalah perkembangan terkini atas kondisi dan status kegiatan operasional perusahaan saat ini dalam hal terdapat perubahan sehubungan dengan adanya pandemi COVID ini. Saya jelaskan sedikit. Saat ini perusahaan tetap melakukan operasional secara normal dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya ada dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan operasional. Saya jelaskan, perusahaan melakukan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu dengan cara men-screening setiap pihak yang masuk, baik karyawan maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Perusahaan melakukan pengecekan kondisi kesehatan kepada karyawan, baik rapid test antibody, swab antigen, dan juga swab PCR secara berskala. Di samping itu, perusahaan melakukan pencegahan dengan cara menginspektan setiap ruangan dan ruang operasional secara rutin.
Yang terakhir ada upaya atau strategi rencana perusahaan untuk menghadapi dampak terkini dari pandemi COVID-19 tersebut. Saya akan memberi penjelasan di sini, yaitu perusahaan melakukan berbagai upaya agar perusahaan tetap menjalankan kegiatan operasional. Hal-hal yang dilakukan antara lain. Yang pertama, perusahaan sedang membuka market di luar Jepang, antara lain Amerika, Eropa, dan Australia dengan produk-produk menjadi kebutuhan di negara tersebut. Semenjak pandemi ini kami juga melihat potensi untuk menyerap market lokal dengan kita memproduksi frozen food. Dengan merek Winpy kami juga mempenetrasi ke market lokal. Sekian strategi-strategi dari perusahaan kami. Selanjutnya kita akan menjelaskan kotak kompetisi di masa pandemi COVID-19. PT Dua Putra Utama Makmur tersebut melaporkan rugi sebesar 158 miliar pada kuartal ketiga tahun ini. Kinerja ini tak jauh berbeda pada periode sama tahun lalu. Sebelum pandemi, yakni rugi 166 miliar. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, berdasarkan laporan Annotated perusahaan yang dikutip penjualan tercatat turun drastis, yakni hanya 95,2 miliar. Selanjutnya turun 70,5% secara tahunan dari 323,1 miliar, namun tren ini juga diikuti dengan penurunan beban pokok penjualan sebesar 65,9% secara tahunan menjadi sebesar 161,7 miliar dari 475,2 miliar. DPUM pun mencatat efisiensi beban usaha 40,2% secara tahunan dari 20,1 miliar menjadi 16,8 miliar. Total aset Dua Putra Utama Makmur tercatat sekarang 1,63 triliun dengan kas mencapai 573 miliar. Selanjutnya, diagram pemicu perubahan pasar pada industri di masa pandemi COVID-19. Sementara diagram tren mengalami kenaikan pada tahun 2018, terus anjlok sampai akhir Desember 2018. Kita bisa melihat dari trennya untuk penurunan penjualan ya. Untuk penjelasan saya jelaskan sedikit. Pada tahun 2018 merupakan tahun yang sangat menentang bagi bangsa Indonesia di tengah terbaiknya kondisi ekonomi global. Indonesia semakin menunjukkan potensinya untuk terus berkembang menjadi negara yang diperhitungkan di kancah perekonomian dunia. PT Dua Putra Utama Makmur mendorong sejumlah perbaikan kebijakan dan pemenuhan kebutuhan nelayan agar kemudian dapat mencapai target pertumbuhan industri perikanan sebesar 7% tahun ini. Menyampaikan bahwa secara langsung pandemi COVID-19 memang tidak mengganggu kelangsungan usaha perusahaan, namun kegiatan usaha perusahaan ini justru terganggu dalam hal di luar persoalan wabah tersebut. Dalam keterbukaan manajemen kesehatan baku. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.